Assalamualaikum Pak Aceh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Amin, ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di Pamulisan Pusat. Yang pertama terkait perencanaan berbasis data, RKT, RKHS, dan IRB. Apakah sekolah Bapak memiliki dokumen RKT atau rencana kerja tahunan di tahun ini, tahun 2026 Pak? Iya. Untuk SD kami, SMP 03, alhamdulillah untuk RKT tahun sekarang sudah ada, sudah selesai, dan itu harus ada dikenakan. Itu sebagai pedoman kami dalam melaksanakan tugas dan juga melaksanakan rencana-rencana kegiatan di sekolah pada tahun sekarang. Dan data tersebut kami terutama didasarkan pada hasil dari rapot pendidikan, juga dari rapot pendidikan, hasil dari TKA atau NBK, dan juga hasil dari rekomendasi atau masukan dari pengawas kami. Terkait RKT penyusunannya gitu, Iya. apa sih dasarnya dalam penyusunan RKT di sekolah? Ya, kalau dasar dari penyusunan RKT kami ya, yang paling utama dari rapot pendidikan. Dari rapot pendidikan yang sudah kami unduh, termasuk mungkin kami lihat dari yang harus kami benahi apa, dan juga dalam penyusunan RKT ini kami dasarkan dari hasil diskusi dan hasil refleksi dengan teman-teman, tentunya dengan hasil dengan masukan dari pengawas selaku dari pembina di daerah kami, di sekolah kami, dan juga masukan dari dinas sekitar melalui komite sekolah. Terkait rapor pendidikan yang sebagai acuan Bapak di sekolah Bapak, tentunya pasti melaksanakan yang namanya IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Bagaimana sekolah Bapak menerapkan tahapan IRB ini dalam proses penyusunan program yang akan dilakukan Pak? Ya, mungkin yang paling pertama ya, kami di sini melihat dari rapot pendidikan itu berdiskusi dengan teman-teman itu, jadi berdasarkan data yang dari rapot pendidikan, hal-hal apa saja yang nilainya masih kurang, dan kami juga merefleksi dengan teman-teman itu kelemahannya tersebut di mana, dan untuk penanggulangan kedepannya itu harus seperti apa itu, dan juga itu tentunya kami dengan hasil refleksi teman-teman, dan juga kami meminta saran atau meminta masukan dari pengawas untuk kedepannya seperti apa, sehingga hasil rapot pendidikan yang kedepannya itu bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang, seperti itu. Karena rapot pendidikan itu bisa untuk sebagai panduan atau acuan untuk penyusunan program di sekolah Bapak. Iya. Siapa saja sih Pak yang dilibatkan dalam penyusunan program sekolah? Kalau dalam penyusunan RKT di sekolah kami di SN 03, tentunya dari hasil dalam penyusunan RKT itu, setelah mengunduh dari rapot pendidikan, kami berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan guru di sekolah, dan setelah itu kami juga meminta masukan dari komite harus seperti apa ke depannya, dan tentunya kami juga meminta saran dan masukan juga dari pengawas kami. Iya. Ya, terkait rapor, program, dan RKT otomatis ada hubungan atau keterkaitan dengan kurikulum, karena harus menyatu serasi dan selaras. Apa sih hubungannya antara kurikulum yang akan dilaksanakan dengan perencanaan program yang akan disusun oleh Pak Aceh Paman? Ya. Nah, kalau kurikulum ya, kalau kurikulum itu kan program sekolah yang akan dicapai oleh sekolah, yang di dalamnya ada kalender pendidikan. Nah, untuk RKT ini tentunya, kalender RKT ini nanti dan pelaksanaannya mengacu kepada kalender pendidikan, sehingga nanti pada waktu pelaksanaannya bisa secara sistematis dan tidak tumpang tindih, sehingga tujuan dari sekolah yang ingin itu bisa tercapai. Kalau tadi ada kurikulum yang berhubungan dengan penyusunan program,
Ada juga RKT, mungkin yang familiar setelah RKT ada RKAS. Iya. Apa sih hubungannya Pak menurut Pak Acep Rahman antara RKT dan RKAS? Iya. Nah, kalau RKT itu kan merupakan RKT itu merupakan salah satu komponen yang nanti kalau setelah diterjemahkan atau dilanjut program nanti diturunkan pada RKAS. Sehingga secara teknis kalau setelah diturun kepada RKAS, insya Allah proyek tersebut bisa berlaku karena ini nanti akan berkaitan dengan pembiayaan di sekolah seperti itu. RKT itu menjadi dasar dalam penyusunan RKAS. Nah, otomatis nanti bisa ada di sekolah Bapak prioritas-prioritas unggulan program dari sekolah penulisan 03. Program prioritas apa aja sih Pak yang akan menjadi fokus sekolah Bapak? Nah, kalau di sekolah kami untuk prioritas atau tujuan utama dari sekolah kami yang pertama itu adalah menguatkan atau meningkatkan dulu kualitas pembelajaran kepada anak. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan penguatan kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah kami, mungkin bisa KKG atau yang lainnya. Nah, setelah itu, karena bagaimanapun sekolah itu kita memerlukan peralatan prasarana. Yang terakhir, kami difokuskan atau diprioritaskan pada peningkatan segala prasarana yang ada di sekolah kami. Terkait prioritas program unggulan di sekolah Bapak di tahun ini ya Pak ya, otomatis kan ada pembanding di tahun 2025. Iya. Jadi perbaikan apa sih Pak dari program yang Bapak susun tahun 2025 yang paling menonjol? Ya. Yang paling menonjol di perbaikan yang paling menonjol yang akan dilakukan di tahun 2026 dibanding 2025. Iya. Nah, kalau pada RKT yang pada pelaksanaan yang tahun sebelumnya kita sudah menggunakan rapor pendidikan, tapi mungkin kalau yang kemarin hasilnya masih belum maksimal. Dan kalau sekarang karena kita belajar di pengalaman dan melakukan refleksi, alhamdulillah pada tahun sekarang untuk pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana secara runtut dan sistematis, sehingga ini berdampak pada ketercapaian hasil yang kami tetapkan itu bisa tercapai dengan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak ya kalau penyusunan program IRB yang berbasis perencanaan berbasis data. Selanjutnya Pak Acep, kita menjak ke evaluasi dan refleksi Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Panulisan 03. Apakah Bapak selama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja Bapak dan Ibu yang ada di sini? Nah, tugas saya sebagai salah satu tugas saya sebagai kepala sekolah dan sebagai supervisor. Jadi ya kami berkewajiban dan harus melaksanakan evaluasi baik untuk kinerja teman-teman kami selaku tenaga pendidik. Sehingga dari kami melakukan kegiatan supervisi secara berkala. Yang kami laksanakan itu untuk tahun sekarang adalah 4 kali ya dalam 1 tahun gitu. Nah, untuk evaluasi tersebut ada yang di awal, terus awal semester 1, nanti di akhir semester 1 lagi, terus dilanjutkan pada awal semester 2 dan juga di akhir semester 2 seperti itu. Terkait evaluasi yang dilakukan oleh Bapak tentunya kan harus banyak yang terlibat, bukan oleh kepala sekolah saja. Siapa sih Pak yang dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi ini? Nah, untuk evaluasi ini kami melibatkan tentunya guru dan juga kemudian kami ada tenaga pendidikan 1 orang. Kami juga melibatkan tenaga pendidikan dan kami juga tidak menutup mata. Untuk itu kami juga meminta saran kepada pihak-pihak pengembang sekolah, terutama kami
berhubungan atau berkoordinasi dengan pihak pengawas sekolah seperti itu. Proses evaluasi diri yang dilakukan tentunya kan dengan harapan bisa memperoleh data. Iya. Bagaimana sih sekolah mengumpulkan data untuk mendukung proses evaluasi yang Pak Aceh Paman lakukan? Iya. Nah, untuk evaluasi sekolah ini kami melakukan yang pertama, kami itu mengumpulkan data dari hasil evaluasi anak-anak atau peserta didik di sekolah kami. Terus yang kedua, kami juga mengumpulkan data-data berdasarkan pada hasil supervisi pada rekan-rekan kami sebagai guru yang dapat secara berkala, dan juga kami juga melakukan pengumpulan data berdasarkan pada laporan-laporan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Dan setelah itu yang terakhir kami mengumpulkan data untuk evaluasi adalah berasal dari hasil refleksi bersama-sama saya selaku kepala sekolah dan rekan-rekan guru serta pihak-pihak yang terkait. Baik Pak, terima kasih. Terkait data untuk keperluan informasi yang biasanya itu ada data internal dan eksternal Pak. Menurut Bapak, sumber data internal yang di sekolah apa aja Pak? Nah, untuk yang internal di sekolah kami itu yang berada di lingkungan sekolah kami ya. Jadi yang pertama seperti tadi serahkan itu adalah data hasil evaluasi tadi sekolah kami ya, sekolah kami, dan terus juga hasil supervisi rekan guru kami, dan juga hasil laporan hasil kegiatan yang diikuti oleh sekolah kami itu. Kalau eksternal ya mungkin ya, untuk yang data eksternal itu seperti masukan-masukan dari pihak yang yang membantu mengembangkan sekolah kami, seperti dari komite dan juga masukan dari pengawas sekolah. Dalam pengumpulan data ini bagaimana sih keterkaitan, kelibatan komite dalam proses evaluasi yang Bapak lakukan? Ya. Nah, untuk ini ya, dikatakan komite sekolah itu adalah merupakan perwakilan dari dari orang tua wali murid secara keseluruhan di sekolah kami. Nah, kami meminta masukan kepada komite sekolah itu di sekolah kami itu yang sudah bagus mana, yang cukup mana, atau yang kurang mana. Jadi kami meminta saran, masukan, dan juga rekomendasi dari para komite, apa yang ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, dan apa-apa saja yang masih perlu diperbaiki di sekolah kami supaya lebih maju lagi ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Evaluasi yang Bapak lakukan tentunya kan berharap ada hasil Pak. Iya. Apakah hasil evaluasi ini bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan kinerja guru dan tenaga pendidik di sekolah Bapak? Ya, tentu saja untuk hasil evaluasi ini akan dijadikan kami gambaran dan juga akan dijadikan kami acuan untuk apa sih yang harus kami lakukan untuk tindak lanjut ke depannya, sehingga kekurangan yang kami alami atau kekurangan yang masih ada pada sekarang itu bisa ditanggulangi, dan sehingga untuk depannya hasilnya akan kembali lagi seperti itu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan dalam rencana berbasis data dan evaluasi diri dan evaluasi Bapak, baik Bapak maupun sekolah, bisa perbaikan pendidikan di SD Negeri Panulisan 03 dan mutu pendidikan di Kecamatan Deli. Terima kasih sekali ya atas waktunya. Atur nuhun ya, sama-sama Pak.